Siapa? Pogi mulai dari yang pertama. Ini pas yang tadi. Bentar, buka absen dulu. Tanggal 24. Arsyad hadir? Hadir, Pak. Sip. Adi? Hadir. Afnan? Hadir. Oke. Alfat? Hadir. Arya? Arya nggak ada. Terus Andaru? Hadir. Oke. Terus Arik? Hadir. Terus Atalarik? Hadir. Terus Ataya? Ataya belum ada. Sambil dibuka kameranya ya, masih pada nutup di kameranya belum di on kan. Terus Bana? Hadir. Ya. Daryl? Daryl ada tapi belum respon. Daryl? Daryl? Belum respon, skip dulu ah. Terus Divan? 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 Nggak ada. RG? Oh iya, RG baru gabung. RG hadir, RG? RG? G? Mikrofonnya kenapa, RG? Mungkin rusak modelnya. Fatir? Fatir hadir? Ini emang nggak ada suaranya tuh. Bentar. Pogi nggak kedengeran? Nah, Pogi kok nggak bisa denger ini ya? Suara. Oh, ada deh. Lanjut ke Fatir belum ada ya? Fabio? Ada, Pak. Oh, Fatir ada. Fabio ada? Oh iya, Fabio teh izin ya. Lupa. Terus Rafa? Hadir. Terus Gazi? Hadir. Ya. Haikal? Hadir, Pak. Hilman? Hilman? Ada. Hugo? Hadir. Kelvin? Hadir. Terus Rizky? Hadir. Oke. Khalid? Hadir. Agna? Hadir. Fadlan? Ada, Pak. Sip. Paja? Ada. Ripat? Hadir. Oke. Terus Jaidan? Hadir. Reski?
Hadir. Reno. Reno. Hadir. Oh iya, iya, ada. Terus balik lagi ke awal tadi, Arya. Udah ada belum Arya? Ada. Terus Ataya. Kayak asal lihat tadi tuh Ataya tuh. Atau halu dong Ataya. Oh, nggak ada deng. Dario. Hadir, Pak. Oh iya, ini baru respon. Dipan. Dipan ini ada tapi belum respon. Dipan. Dipan. Lewat lagi. Terus Hilman. Hilman belum ada. Ya udah. Baik, udah jam 10 lewat 10, dimulai aja. Silakan berdoa dulu dipimpin sama Pak Presiden. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah semuanya 90%-an lah ya hadir. Tinggal tadi beberapa ada Hilman, terus kemudian Divan belum respon, sama siapa lagi tadi Ataya ya, 2 orang yang belum terkonfirmasi hadir atau enggaknya hari ini. Para rakyat Republik 9 Grapiton, ini tampilan yang mungkin kalian pernah belum sih di Pogi kayak gini tentunya. Jadi biasanya Pogi kan tampilannya ya biasa aja karena di rumah gitu. Sekarang kan di sekolah, dan sekolah ada fasilitas green screen, ada fasilitas PC juga, tapi ya belum inilah ya, belum semuanya ini terbukti. Pogi sekarang lagi susah pakai green screen, PC-nya ada sebelah kanan tapi PC-nya sebelah kiri, agak susah juga. Ini di bawah sini tuh kan ada apa ya, warna biru-biru gitu, karena nggak pakai green screen jadi tidak smooth gitu ya tampilannya. Tapi ya udahlah ya, segini juga udah lumayan dibanding yang sebelumnya. Pogi nggak pakai green screen sama sekali dan tampilannya jadi aneh gitu ya. Ini dampaknya mungkin nanti ini ya, si tampilan PowerPoint-nya atau yang ada di sebelah mana nih, sebelah kiri atau kanan nih? Sebelah kanan mungkin ya kalau kalian lihatnya, akan jadi lebih kecil gitu dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan full PPT gitu ya tampilannya, jadi tulisannya juga lebih besar. Tapi kalau misalkan yang sekarang karena PPT-nya jadi agak mengecil, jadi kalian kalau misalkan tulisannya tidak terbaca karena kekecilan, bisa kalau di handphone kalian bukanya bisa di zoom pakai 2 jari gitu kan ya, tahu ya. Terus kemudian kalau di browser kalian tinggal di setting aja di pojok kanan atas, di sana ada fitur zoom ya. Zoomnya naikin aja persentasenya gitu ya, nanti insya Allah akan kelihatan tulisannya gitu. Nanti kalau ada kendala apa-apa silahkan sampaikan aja. Terus Pogi akan bahas terlebih dahulu yang kemarin gitu ya, di Google Classroom. Tugas-tugasnya mungkin ya yang belum siapa aja, atau yang barangkali ada yang nanyain juga gitu ya. Pogi buka dulu di sini. Yang hiburan Sugro 1 dulu deh. Hiburan Sugro 1 yang dikerjain hanya nomor 3 dan nomor 5 aja ya. Halaman 4 sampai 5 di modul. Yang belum ngerjain ada, belum ngumpulin maksudnya ya. Ini kan bisa jadi udah ngerjain tapi belum difoto, belum dikirim ke sini gitu. Ada Rafa, Gazi, Faza, Khalid, Ipat, Reno. Silakan konfirmasi kenapa kendalanya. Saya OTW foto ya. Silakan langsung ya, langsung dikirimkan Faza.
Khalid kenapa nih? Pak Presiden gimana nih? Pak Presiden sibuk kah? Bukannya udah apa saya mah yang Sugro 1 mah? Oh udah gitu, di sini masih belum ada tuh. Nah, bentar. Ada. Ya saya juga kertas yang kemarin-kemarinnya udah nggak ada. Oh, Ada diulangin sih yang lagi. ini mah. Tuh di Cuman sini yang masih kosong. nah, Coba kirim lagi ya, bisi ya, gangguan. ya. Terus ripat, ada ripat nggak? Tadi mah ada ya. Nah ini ada nih ripat. Ripat, jangan buka tab yang lain dulu. Di sini Pak ya. Lu kalau disuruh enggak. Rifat, halo? Rifat nggak ada. Reno? Ya. Reno kemana? Kemana lagi? Belum ada nih. Kenapa? Oh, belum di foto. Beneran belum difoto? Iya. Oh iya, tuh sip lah. Kalau gitu percaya lah. Reno teh rumahnya teh yang di Antapani pasti? Iya. Yang komplek apa? Kalijati bukan? Iya. Oh deket atau Pogi bisa nyamper ke rumahnya nanti kapan-kapan ya. Kalau boleh. Tapi karena PPKM juga agak berbeda juga. Ya, Pak, nantilah kapan-kapan ke rumah. Hah? Ini tugasnya saya mau ngerjain dulu semua, jadi sekaligus. Oh Boleh nggak? gitu, boleh, boleh. Tapi ngumpulinnya di slot yang sesuai ya. Kalau hiburan sekolah di sini ngumpulinnya gitu ya. Oh, Kalau di hiburan sekolah 2 di mana gitu ya. iya. Nanti satu-satu. Oke, sip Reno. Mohon konfirmasinya. Tadi yang belum lagi teh, itulah ya. Tinggal ripat ya, ripat. Mana ripat teh? Belum ada juga ya ripat. Kenapa nih? Kalau Rafa mah teh udah ya, tinggal dikumpulin aja kan yang masih bisa teh kalau nggak salah. Oke, sekarang lihat yang hiburan Sugro 2 juga ada 11 orang. Oh, astagfirullah ya. Mungkin sama ya kendalanya, udah difoto tapi belum dikumpulin badannya. Lagi kesusahan aja situ. Sama kayak kasusnya Khalid tadi sama siapa Reno badannya. Padlan ada nggak Padlan? Iya Pak ada. Oh iya, nah ini belum yang hiburan Sugro 2 ya. Iya Pak ya. Oke, di Antos ditungguin ya. Terus ini yang terakhir teh notasi ilmiahnya ada sebagian juga yang sama lah ya. Jadi intinya untuk pengumpulan tugas dan lainnya sebenarnya ini tugas itu untuk sebagai bukti gitu ya. Fungsinya itu bukti bahwa kalian itu di rumah emang ngikutin materi pelajarannya gitu ya. Jadi inilah bukti saya menyimak materinya dari pagi sampai siang. Nih gitu hasil kerjaannya gitu maksudnya tuh ya. Tadinya sih memang Pogi pengennya tuh satu pertemuan itu ya udah beres di hari itu juga, nggak sampai dibawa ke rumah ditumpuk-tumpuk tuh tugas tuh ya, jadi makin lama tuh makin ada gitu ya si tugas teh. Pengennya sih gitu, cuman karena PJJ juga dan kategori si matematika ini harus latihan gitu ya, jadi Pogi susah juga untuk alokasi waktunya juga kan terbatas gitu, jadinya ya mau nggak mau tugas itu. Jadi di sini Pogi kasih kelonggaran aja di bagian tenggat waktunya mungkin ya. Nanti untuk selanjutnya Pogi akan kasih negosiasi aja ya. Kira-kira ini selesainya sanggupnya berapa hari gitu ya. Sehari kah langsung selesai dikumpulin atau berapa hari gitu ya. Karena Pogi juga nggak tahu kalian di rumah gitu ya atau di pelajaran lain kan mungkin ada tugas-tugas yang lainnya gitu ya. Pogi juga nggak tahu. Jadi khawatirnya malah membebani kalian dan jadinya keteteran gitu. Nah itu jangan sampai gitu ya. Kita coba nanti lebih fleksibel lagi ya. Khalid gimana Khalid? Saya ini Pak, kan saya ininya jawabannya sama penyelesaiannya dipisah. Ininya di foto juga penyelesaiannya. Iya, yang penting yang penyelesaiannya gitu. Ya. Oh, oke. Gitu, oke, sip. Gitu ya. Terus nanti sering-sering juga cek di Google Classroom apakah saya sudah mengumpulkan gitu ya atau belum gitu. Nanti kan suka ada indikatornya gitu ya. Kalau yang udah ngumpulin, Pogi udah langsung kasih nilai gitu ya di
ininya ya di Google Classroom-nya. Tuh ada yang nilainya 100, ada yang 90 gitu ya. Dan lainnya. Dan biasanya Pak Ogi juga kasih feedback yang penguatannya bagian mana gitu ya. Harus kalian usahain tuh bagian mananya supaya nanti kalian bisa fokus belajar sama guru les atau misalkan sama orang tua di rumah atau kakak di rumah itu barangkali gitu ya. Untuk matematika gitu ya. Oke, jadi nanti kalau ada kendala apapun itu di rumah, sampaikan aja ke guru kelas, ke Pak Ogi, Pak Ahmad, atau Pak Rizky gitu ya. Misalkan kendala di rumah, sinyalnya susah gitu ya, atau di rumah tuh nggak kondusif gitu belajarnya, sampaikan aja. Nanti insya Allah dari sekolah juga kasih bantuan gitu ya, kasih solusinya supaya pembelajaran di rumah juga lancar ya. Pengennya sih kalian datang ke sini gitu ya, datang ke sekolah. Cuman yang terakhir update kalau gitu, dengar kemarin itu siswa boleh ke sekolah asal semuanya udah divaksin katanya gitu. Nah, tapi nggak tahu nih ya kondisi di Bandung. Alhamdulillah sih kemarin udah turunnya PPKM level 4 sekarang jadi 3 katanya tuh. Tapi nggak tahu ya nanti perkembangan berikutnya bakal kayak gimana. Ini susah banget diprediksi gitu ya. Tadinya sekolah itu udah nyiapin ruangan tuh udah disetting ya, ada kursi-kursi kalian tuh di depan kok gini, ada kursi-kursi kalian sama meja-mejanya juga. Kayak kelas biasa aja dulu waktu offline gitu ya. Tapi pas di bulan Juli langsung di-cut, nggak boleh ada pembelajaran tatap muka dulu, langsung berhenti semuanya. Gitu ya, ya qadarullah harus kayak gitu. Ya kita terima aja dulu ya. Oke, gitu aja untuk yang tugas gitu ya. Pogi mohon maklum juga kalian untuk sabar gitu ya. Tugas mah selalu ada gitu ya, guru juga mengupayakan untuk meminimalisir itu sebenarnya, cuman targetan kompetensi kan tetap harus dikejar juga gitu ya supaya nggak ketinggalan gitu. Sip, ini Pogi tutup dulu aja si webnya, kita langsung lanjut ke PowerPoint ya, ke koordinat kartesius dan relasi fungsi. Oh ya, di kemarin gitu ya yang di yang kuisis itu niatnya sih Pak Ogi tuh sambil nerangin gitu ya soal itu ini teh gini, ini teh gini. Dan terbukti kemarin ada yang bilang ada beberapa soal yang salah kuncinya, kalian harusnya bener, di ini kok salah gitu ya. Nilai salah. Nanti Pak Ogi itu yang benerin lagi dan akan koreksi lagi. Nah, bagi yang belum kuis, Pak Ogi udah updatein lagi linknya di Google Classroom. Kemarin ada yang nanyain, Pak saya nggak bisa akses kuisnya, katanya tuh udah expired linknya. Udah di-update lagi. Jadi kalian bagi yang belum kuis kemarin, yang di pertemuan yang pekan lalu, silakan boleh akses lagi aja si kuisnya ya di Google Classroom. Oke, bismillah, kita mulai ke BAB kedua ya. BAB 2 ini terkait dengan koordinat kartesius, relasi, dan fungsi. Ini mungkin istilah yang baru, yang relasi dan fungsinya ya, itu apaan gitu ya. Kalau koordinat kartesius mungkin kalian udah pernah dengar di SD juga. Silakan siapin alat tulisnya dan buku catatan, dan duduk yang enak ya. Kalau ada yang mau ke toilet, laporan dulu. Oke, Pogi lanjut ke slide berikutnya. Jadi yang akan kita bahas itu dua topik ini ya. Pertama, koordinat kartesius dulu, apaan. Yang kedua, relasi dan fungsi. Dan ini materinya akan dijadikan sebagai kolaborasi mapel yang nantinya akan digabungkan pembelajarannya barengan sama pelajaran yang lain gitu ya. Jadi kayak proyek gitu. Jadi silakan simak baik-baik dan catat yang penting-pentingnya di sini. Oke, Pak Ogi mulai dari koordinat kartesius dulu ya. Kalian udah tahu mungkinnya koordinat kartesius teh gambarannya seperti apa gitu ya. Dan ini menjadi cikal bakal Google Maps yang kalian sering pakai. Kalau misalkan mau ke tempat tertentu, tinggal di Google Maps aja lah buka gitu ya. Dan Gojek, Grab kayak gitu-gitu kan pakai GPS gitu ya. Dan itu konsepnya itu dari koordinat kartesius ini. Bahkan jauh sebelumnya di konsep koordinat kartesius ini di tahun 1600-an. Namanya Descartes gitu ya. Dia orang Eropa yang sebenarnya belajarnya dari ilmuwan Islam sebenarnya tuh. Dia itu mencetuskan konsep ini gitu ya, konsep koordinat kartesius di bidang datar. Yang nantinya tuh ada sumbu X, sumbu Y gitu ya, terus ada titik koordinatnya gitu kan ya. Dan ini sebelum tahun 1600 ini juga sebelumnya lagi di zaman Rasulullah juga orang-orang sebenarnya sudah menggunakan konsep
koordinat kartesius ini. Jadi memetakan suatu tempat, oh tempat ini teh ada di utara sebelah kanan dikit gitu misalnya. Dulu juga Rasulullah kayak gitu kan ya. Jadi kenapa Rasulullah itu karena kebiasaan sering dagang ke luar negeri ya sebutnya itu ke Yaman, terus ke mana lagi, ke daerah atas itu, daerah-daerah Madinah, terus ke atasnya lagi itu apa ya, Pak lupa, di daerah-daerah sana gitu ya. Jadi terpetakan. Jadi ketika perjalanan saking jauhnya pun ya hafal jalan teh gitu. Oh nanti tuh kalau ke sini tuh akan ada bebatuan begini-begini. Oh nanti cuaca begini. Jadi medan di kepalanya kita itu tahu tempat itu kayak gimana kan, harus melihat aplikasi gitu. Dulu mah nggak ada aplikasi Google Map kayak gitu. Kalau sekalinya kesasar ya tinggal telusur lagi aja gitu, kayak ngapalin jalan gitu ya. Jadi cikal bakalnya sih dari sini gitu ya. Jadi kalau Paugi kaitkan gitu ya dengan pengalaman Rasulullah itu, aktivitas pedagangnya itu jadi maju. Jadi kemarin sebelumnya kan kenapa bisa nikah sama Siti Khadijah? Karena beliau ini pedagangnya yang luar biasa gitu ya, udah mah jujur gitu ya, cakap dalam berdagangnya, tahu lokasi gitu, pokoknya lengkap lah ya. Makanya kenapa bisa terkenal dulu beliau tuh. Jadi mengetahui letak suatu tempat, arah perjalanan pulang pergi lainnya itu merupakan salah satu penerapan konsep logika di koordinat kartesius atau koordinat suatu objek. Yang paling basicnya kita bahas yang koordinat kartesius dulu gitu ya. Nanti ketika jenjang level kalian belajar lagi di matematik gitu ya, atau di di aplikasi desain grafis juga pakainya ini gitu ya. Tapi mungkin koordinatnya udah beda lagi, bukan kartesius lagi. Kita kenalan dulu lah sama kartesius, anggaplah semuanya belum pada kenal namanya koordinat kartesius apaan. Jadi Pogi ingetin lagi, koordinat kartesius bentuknya begini ya, untuk koordinat kartesius 2 dimensi. Jadi ada sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi dalam matematika sistem koordinat kartesius ini itu untuk menentukan titik pada bidang koordinat. Penulisannya sendiri ditandai dengan tanda kurung dan dipisahin sama tanda koma kalau di Indonesia ini ya. Jadi kayak gini. Contohnya X sama Y. Ini Pogi kenalin yang warna merah ini adalah sumbu Y-nya yang vertikal, yang tegak. Ini sumbu Y-nya. Terus kemudian yang mendatarinnya sumbu X. Ini sumbu X. Kemudian ada lagi yang titik, ini warnanya putih juga ya, kelihatannya. Titik tengah ini nih ya, ini Pogi tunjukin pakai kursor. Ini tengah ini ya. Ini sebutnya titik O biasanya itu. Titik O tuh titik 0,0. Jadi pusatnya di sini tuh ya. Ini pusatnya nih. Oke. Nah, terus ada 4 daerah kan ya. Nah, 4 daerah ini tuh bisa dinamain dengan namanya kuadran. Jadi ada kuadran 1 di pojok kanan atas gitu ya. Pojok kanan atas kuadran 1, kemudian sebelah kirinya ada kuadran 2, kuadran 3 yang bawahnya. Jadi muternya begini gitu ya. Muternya tuh berlawanan arah jauh jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi ada 4 daerah di sini. Nah, terus untuk nulisan koordinatnya nanti sumbu X, Y ya selalu X, Y. X dulu, angka X dulu, kemudian Y. X-nya tuh disebutnya absis, Y-nya disebut order, ini istilah doang nih. Kita coba ke aplikasinya aja ya. Misalkan ini ada 4 titik nih ya. Ada 4 titik, Pogi pakai laser aja biar kelihatan. Nah, ini ada 4 titik ya, ini sama ini dan seterusnya gitu ya. Pogi pakai ini aja deh ya, nama-nama keseharian kita, jangan dulu ke yang abstrak-abstrak. Misalkan yang warna kuning ini tukang cimol gitu, tempatnya gitu ya, tempat tukang cimol, terus ini tempat tambal ban, ini salon Cihuy misalnya, ini Saung Angklung. Sekarang Pogi akan tanya ke kalian bagaimana koordinat si tambal ban. Ada yang tahu nggak berapa koma berapa? Atau Pogi kasih spoiler dulu ya. Tambal ban ini kan koordinatnya selalu X, Y, jadi kita perhatikan pada sumbu X-nya dulu. Di sini tambal ban tuh, ini koordinatnya tuh di sumbu X itu angka berapa? Ini angka 3 ya. Berarti di sininya koordinatnya 3,
Terus tambal ban ini di sumbu Y-nya angka berapa nih yang sejajar sama dia? Angka 4, berarti koordinatnya adalah di 3,4. Nah gitu selalu ya, jadi selalu X dulu, kemudian Y. X, Y, selalu kayak gitu. Coba sekarang ke yang berikutnya. Yang tukang cimol, berapa koordinatnya? Haikal, min 5,5, yang lain? Oh tadi Khalid jawab ya. Oke, sama ya, min 5,5. Kita coba lihat. Pertama kita liatin dulu sumbu X-nya ya. Oh ini min 5, si sumbu X-nya. Terus kemudian, di sini berarti min 5, ininya kan sejajar sama angka 5 ya, berarti di sini 5. Nah selalu gitu. Ini kenapa Pak Ogi ajarin lagi ini? Karena temuan-temuan di tahun lalu gitu ya, Pak Ogi nggak sebutin namanya, suka ada yang suka tukar posisinya tuh. Y dulu baru X, itu kebalik-balik gitu ya si koordinatnya itu. Jadi ini mah selalu X, Y ya. Kalau Cihuy berapa koma berapa? Min 8,2 ya, setelah ya. Sudah bisa lah ini mah. Terakhir Sawangklung 3,5. Iya, sip ya. Ini mah udah bisa lah, insya Allah ya. Oke, gampang untuk konsep ininya mah ya. Oke, terus ini jam dinding kok berhenti sih? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah ini aja lah. Yang tadi kayaknya udah bisa. Ini kalau misalkan kurang kelihatan karena kecil gitu ya, kalian zoom aja si ininya, si PPT-nya. Di sini Pak Ugi akan kasih 4 buah titik ya. 4 buah titik A, B, C, D. Nah nantinya nggak akan dituliskan kayak sebelumnya gitu ya. Tukang cimol titikin di situ, enggak. Biasanya nanti akan menggunakan huruf kapital. Ya, huruf kapitalnya itu huruf Latin. Yang contohnya ini, titik A 1,2 misalkan ini ya. Terus kemudian titik C 2,8, titik B 3, negatif 3,6. Nah, kayak gini defaultnya bakal kayak gini nanti kalau untuk koordinat kartesius. Enggak lagi pakai yang tadi ya. Kalau yang tadi itu mah modifikasi Pak Ugi aja supaya lebih kontekstual. Jadi misalnya gini, untuk yang kasus ini kalian diminta untuk menentukan kuadrannya. Tadi kan ada 4 daerah ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Ingat kuadran 1 teh di pojokan atas, kemudian berputar ke sebelah kiri gitu ya, ke bawah gitu, untuk kuadran 2, 3, dan 4-nya. Sekarang kalau yang A ini kuadran berapa nih yang A? Titik A. Ya, Andaru. Kuadran 4. Apakah benar kuadran yang lain? 4 ya, kita coba lihat. Nah, betul ya, kuadran 4. Nah, ini penulisan kuadran juga, kalau biasanya kalau nomor urutan, pakai hurufnya, bukan huruf ya, pakai angka Romawi. Biasanya untuk urutannya kuadran ke-1, kuadran ke-2 tuh biasanya pakai huruf Romawi. Jadi di sini Pak Ugi nulisnya kenapa pakai kuadran IV gitu ya. Bukan IV ini tuh ya, kuadran 4. Jarak ke sumbu X-nya berapa yang A? Jarak ke sumbu X itu maksudnya, ini kan titiknya di sini ini ya. Ke sumbu X kan di atas nih, jaraknya ada berapa nih? 1, 2 petak ya. Berarti di sini tulisnya 2 satuan. Terus jarak sumbu Y-nya, lihat ke ini sumbu Y-nya yang sebelah sini, yang tengah-tengah ini yang berdiri. Sumbu Y-nya berapa satuan? 1 gitu ya. Nah, kayak gitu cara menentukan jarak di koordinat kartesius. Kita coba lagi yang B. Yang B kuadran berapa? Yang B itu min 3,6. Kata Kelvin kuadran 2. Yakin? Yang lain? Oh, Haikal juga sama ya, kuadran 2. Satu lagi deh, ada lagi nggak? Yang jawab.
Kuadran 2, kuadran 2. Ya, nggak ada lagi. Ya udah. Kuadran betul ya, kuadran 2 bukan kuadran 11. Ini maksudnya angka Romawi ini ya. Jarak ke sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya tuh di sini ya, di bawah sini ya. Berapa tuh? Jarak sumbu X-nya dari titik B ke sini berapa? Satuan. 6 ya. Sip lah, gampangnya ini mah. Ya, jadi gitulah untuk koordinat kartesius. Sebenarnya sih memang masih mendalam gitu ya. Cuman Pogi ringkas poin pentingnya aja. Jadi nanti kalian bisa menentukan ini kuadran berapa, ini kuadran berapa gitu ya. Terus kemudian jarak ke sumbu X-nya berapa, jarak sumbu Y-nya berapa kayak gitu. Jadi Pogi rasa untuk yang koordinat kartesius cukup sampai sini dulu aja kayaknya. Atau terakhir deh yang C sama D kuadran berapa yang C? Yang C kuadran berapa? Kuadran 1 ya, sip. Jarak satuannya sama ya. Terus yang D udah pasti kuadran 3 di sini. Jadi sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sip, sampai sini dulu ada yang ditanyain dulu. Ini Pogi kasih kesempatan kalian mungkin ada yang mau nyatet ini. Nah, ini kuadrannya catatan yang tadi atau screenshot juga boleh. Untuk yang tadi. Atau di modul juga ada. Ya, jadi bahasan bahasan koordinat kartesius sampai sini aja dulu. Ya, kita langsung ke relasi dan fungsi. Oke. Jadi koordinat kartesius nanti akan dipergunakan untuk penyajian fungsi ya nantinya. Jadi Pogi jelasin dulu yang relasi dulu untuk konsep basicnya dulu ya. Pogi mulai dari cerita dulu nih ya. Jadi ada 4 orang, namanya Eva, Roni, Tia, dan Dani diminta untuk menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Jadi ngedata dulu ya, ngedata dulu. Katanya Eva suka warna merah, terus Roni suka warna hitam dan biru, Tia suka warna merah, Dani suka warna biru. Ada datanya ini ya, warna kesukaan. Nah kemudian kalau misalkan kita jadikan mereka diagram panah, nanti akan terbentuk 2 buah kelompok atau 2 buah himpunan. Ini himpunan udah dibahas waktu kelas ya. 2 buah himpunan. Himpunan A ini himpunan orangnya atau kumpulan orangnya, siapa-siapa aja. Kemudian ini yang himpunan B atau kelompok yang B ini kelompok warna, gitu ya. Terus ini ada tanda panahnya apaan? Ini tanda panahnya itu menunjukkan warna kesukaannya. Jadi ini ada relasi dari A ke B. Jadi relasi itu hubungan. Maksudnya Eva terus tanda panah ke warna merah ini artinya Eva tuh suka warna merah. Gitu. Jadi di sini kalian bisa namain relasinya itu relasi warna kesukaan, ya. Terus Roni suka warna apa tadi, hitam sama biru. Oh berarti di sini panahnya ada 2, gitu ya. Roni ke hitam, terus Roni ke biru. Tia ke merah, Dani ke biru kayak gitu. Nah jadi konsep relasi itu sebenarnya syaratnya tuh yang penting ada 2 himpunan. Himpunan yang tadi tuh himpunan tuh kelompok ya, 2 kelompok ini. Terus kemudian ada aturan untuk memasangkannya. Kelompoknya di anggota kelompok yang A tuh tadi Eva pasangin sama yang merah gitu ya, ini sama yang ini gitu ya, terus dan seterusnya gitu. Jadi relasi antara 2 himpunan adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Cukup sampai situ aja dulu. Relasi itu memasangkan himpunan anggota di A sama yang di B. Udah kayak gitu. Nah sekarang kita coba ke kasus yang lain. Nah kasus yang selanjutnya adalah pendataan golongan darah. Kita ngedata lagi, misalkan dalam satu kelompok dilakukan tes golongan darah. Golongan tersebut dari 5 orang. Ada Nisa, Asep, Butet, Made, Cucu. Terus dari hasil pengetesannya diketahui Nisa memiliki golongan darah A. Asep punya golongan darah O, Butet A, Made B, Cucu O gitu ya. Kalau misalkan kita tulisin kayak gini kan agak susah ya, makanya kita buat ke dalam diagram
panah kayak tadi gitu ya, biar kelihatan si ininya. Nah, Nisa ini A, terus Asep ke O gitu ya. Jadi di sini ada dua buah himpunan, himpunan orang sama himpunan golongan darah. Ini himpunan orang, ini golongan darah gitu ya. Terus nanti dipasang-pasangkan gini. Tapi bedanya sama yang tadi gitu ya. Di sini kan setiap anak di anggota P itu di anggota di sini gitu ya, dipasangkan tepat satu kali atau tepat satu golongan darah di anggota Q. Jadi nggak ada yang milih dua kali. Maksudnya itu nggak ada yang dipasangkan dengan dua buah anggota yang ada dipasangkannya di Q. Karena kan nggak mungkin juga ya kalau misalkan ada orang golongan darahnya ada O sama A gitu ya. Enggak ya, kalau A ya A gitu ya golongan darah, kalau B ya B gitu. Nggak mungkin ada dua, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi yang relasi ada dua, bisa milih dua gitu ya. Roni suka hitam dan biru, berarti panahnya dua. Nah, kalau ini nggak bisa, harus tepat satu. Nah, relasi khusus ini ya, yang dia itu memasangkan setiap anggotanya satu himpunan tepat satu ke anggota himpunan yang lain, disebutnya fungsi. Jadi bedanya relasi sama fungsi tadi, kalau relasi tadi boleh milihnya dua kali atau lebih dari satu kali gitu ya. Kalau yang fungsi dia nggak bisa milih dua kali, jadi harus tepat satu milihnya tuh ya, si relasinya tuh. Makanya di sini disebutnya relasi khusus. Jadi kalau misalkan ada fungsi itu udah pasti dia relasi, tapi kalau misalkan ada relasi dia belum tentu fungsi, gitu ya. Coba sekarang kita cek. Ini boleh ditulis dulu ya, di screenshot dulu boleh. Barangkali ada yang mau nyatet juga. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyain dulu sampai sini sambil nulis. Kalau misalkan Pak saya di screenshot aja, atau misalkan Pak saya udah baca di modul udah ada gitu, ya udah. Jadi kita bahas dulu definisinya dulu ya, relasi sama fungsi gitu ya, bedanya gitu. Nanti kita nanti kita bahas ini buat apaan belajar ginian gitu ya. Udah ini. Oke, kayaknya udah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini, nah konsep kita cek dulu pemahaman. Dari konsep fungsi tadi, manakah yang merupakan fungsi? Ini Pak Ogi sajiin ada 3 buah diagram panah. Ini A, ini B, ini C. Mana yang merupakan fungsi? Boleh resen, boleh ketikin di kolom komentar. Mana yang merupakan fungsi? Kata Haikal yang C. Fungsi itu ya. Tadi ingat ya, kalau fungsi itu dia harus milihnya sekali, nggak boleh lebih dari satu. Mana fungsi? Kata Gazi yang A, oke. Haikal ada tanda tanyanya, masih ragu-ragu. Oke, kita ke Haikal dulu. Haikal, kenapa yang C Haikal? Iya, Divan harus milih salah satu. Haikal? Yang nggak tahu Pak, logika saya. Oh, berarti milih aja weh gitu ya. Oh, kayaknya yang C gitu sangat. Ya udah. Coba ke Gazi. Kalau Gazi gimana? Kenapa bisa A Gazi? Halo? Dinyalain aja mikrofonnya Gazi. Gazi? Halo? Kan fungsi, iya. Kenapa dia fungsi? Kenapa yang lainnya bukan fungsi? Nggak lebih dari satu, oke. Oke, jadi yang A katanya tuh nggak milih lebih dari satu, kata Gazi gitu ya. Kenapa nggak yang B? Nyalain aja mikrofonnya tuh biar langsung tuk-tak gitu ya ngobrolnya. Atau nggak bisa dinyalain mikrofonnya. Kenapa nggak yang B? Oh, rusak. Ya udah tuh Pogi nanya di sini aja. Kenapa nggak yang B? Yang lain boleh jawab juga ya. Raise hand atau apa gitu. Kenapa nggak yang B? Oh, yang A-nya milih 2 kali ya. Ini ya, dia milih 2 kali. Udah jelas ya kalau misalkan tadi relasi
kalau fungsi itu nggak boleh milih 2 kali, nggak boleh lebih dari 1 kali si milihnya gitu ya. Anggota yang sebelumnya itu di sini nggak boleh milih lebih dari sekali. Kalau yang ini kan nggak milih 2 kali, ini kenapa bukan fungsi? Ada yang nggak milih. Nah gitu ya, jadi yang fungsi adalah ini, yang A ya, karena dia di anggota A-nya, dia memilih tepat 1 kali gitu ya, yang A cuma milihnya sekali gitu ya, B-nya milih sekali, C-nya milih sekali juga. Meskipun di sini yang terpilih ada yang terpilih ada dua kali gitu ya, nggak apa-apa, yang penting himpunan asalnya di sini dia milihnya tuh tepat sekali gitu ya, nggak boleh lebih dari 2 kalau misalkan fungsi. Makanya ini benar. Yang B udah jelas, di sini ada anggota di A gede ya, ada milihnya 2 kali nih ya. Si A kecil ini milih 2 kali, dia milih ke 1, ya kedua iya. Jadi dia bukan fungsi, dia cuma relasi aja ini mah ya, bukan fungsi. Kalau yang C, betul kata Gazi tadi, karena ada salah satu anggota di A yang di asal ini yang nggak milih. Gitu ya, dia nggak milih, ya, nggak punya pilihan dia, nggak boleh, dia juga bukan fungsi. Gitu ya, jadi fungsi ini peruntukannya nanti kalian bisa pergunakan untuk yang pendataan golongan darah tadi gitu ya. Terus kemudian nanti kalian explore lagi di fungsi trigonometri atau fungsi kuadrat nantinya gitu ya, akan belajar lagi grafik fungsi gitu ya, dan ini penggunaan fungsinya itu akan banyak banget setelah ini gitu ya, bakal terkait banget sama fungsi. Oke, jelasin dulu konsepnya, konsep dasarnya. Jadi sekali lagi fungsi itu yang tadi ya, ini kalau balik ke slide berikutnya adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan dengan tepat 1. Jadi di sini mungkin kalian bisa bold ya. Jadi tepat 1 kali milihnya tuh. Kalau misalkan untuk yang penggunaan sehari-harinya, nah kita coba explore ke sini. Ada yang tahu ini? Ini kode sandi apa sih? Ada yang tahu nggak? Morse, ya kata Bana nih ya, Morse. Jadi yang tahu, yang anak pramuka mah harus wajib ya, bukannya sih kalian tuh wajib pasti, pramuka kan dulu kelas 7 wajib ya. Jadi mungkin kenal ya sama yang kayak ginian, Morse tuh penggunaan sandi begitu ya, sandi untuk misalkan kita mengirim pesan ke orang lain, tapi supaya nggak ketahuan sama musuh atau sama siapa gitu ya. Jadi kita mau kirim kata misalkan maju misalkan ya. Kalau misalkan kata maju berarti kode Morse-nya gimana? Kode Morse-nya gimana? Pokoknya kayaknya perlu munculin papan tulis aja deh biar sambil nulis juga ya. Nah, PPT papan tulisnya nih ya. Nah, disinilah. Maju M itu kan di sini yang ini ya, 2 strip panjang. Kan di sini kita mau tulis atau mau bikin pesan maju. Berarti di sininya stripnya 2 itu ya, yang M gitu, terus yang A itu titik strip, titik terus strip, terus yang J titik strip 3 kurang 1, yang U titik 2 strip. Aduh, mepet banget ini ya. Tuh kalian juga ngetikin di sana ya. Jadi fungsinya si sandi-sandi ini tuh ketika misalkan kita mau mengirimkan pesan tapi biar orang lain tuh nggak tahu gitu ya, nggak tahu si pesan yang kita kirimkan ke orang yang kita tuju itu apa sebenarnya. Dan ini biasanya kalian akan temuin tanpa disadari mungkin ya, kalian menggunakan aplikasi WhatsApp atau chat di Telegram misalnya, atau di mana gitu ya, di WhatsApp lah yang paling sering banget kalian gunakan. Jadi supaya data kita aman, apa yang kita obrolkan sama teman kita itu tidak sembarangan orang lain yang di luar sana itu baca gitu ya. Jadi WA itu atau perusahaan WA itu menggunakan
konsep atau prinsip enkripsi, enkripsi pesan. Jadi ketika misalkan kita ngirim kata maju gitu di WA, di chat WA ke teman kita. Terus sama aplikasi WA ini, pesan kalian itu akan dienkripsi dulu, dibikin ke dalam kode-kode tertentu supaya pas dikirimin ke pusat itu terbaca itu berantakan tulisannya tuh. Jadi mungkin kayak Morse gini salah satunya atau yang lain pakai huruf, pakai karakter gitu. Jadi berantakan huruf-hurufnya itu. Nah, nanti dari pusat akan dikirimkan lagi ke orang yang kita tuju gitu ya, didekripsi lagi. Setelah dienkripsi, terus kemudian dekripsi. Nanti Pak Ogi liatin ininya ya, diagramnya. Nah, kayak gini. Kita sendernya ya, kita kirimin pesan, ini plain text-nya. Nanti akan dienkripsi. Dienkripsinya pakai kata sandi yang salah satunya, contohnya mungkin Morse atau apa gitu ya, atau punya kata sandi yang lainnya gitu ya, atau public key. Nanti dienkripsi, kemudian setelah mau sampai ke resipien atau penerima pesannya, baru didekripsi. Nanti dikunci dulu sama si aplikasi WA-nya, kemudian diolah, dikirimin gitu ya, dikirimin lagi ke resipiennya, dibuka kuncinya, langsung pesannya itu berubah lagi jadi yang kita maksudkan gitu ya. Jadi itu menghindari dibajaknya pesan kita sama hacker atau sama yang lainnya gitu ya, pesan-pesan WA kita tuh. Jadi aman kata WhatsApp tuh kan ya. Jadi pesan kita tuh aman karena kita menggunakan teknologi ini gitu ya. Jadi terjamin rahasia pelanggan itu kata WhatsApp. Dulu pernah ya kejadian bocornya pesan-pesan di aplikasi chat kayak gitu. Dulu juga ini pernah kejadian waktu Perang Dunia II. Perang Dunia II itu antara Jerman sama Uni Soviet kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian nonton filmnya, jadi dulu tuh pernah Jerman itu punya kata sandi tertentu gitu ya. Kata sandinya bukan Morse, Morse udah terkenal banget dan udah familiar, dan kita gampang gitu ya memecahkan kode itu tuh. Jadi punya sandi tertentu gitu ya, dikirimin antar di pusat di negara Jermannya ke pasukannya itu. Pasukannya punya kuncinya, punya kunci passwordnya gitu ya, bukan password sih, maksudnya kunci kayak kata sandi yang tadi ya, kata sandi yang gini lah. Nah misalkan gini, A berubah jadi D gitu ya, B berubah jadi E, F berubah jadi F, C berubah jadi F gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kirimin pesan misalnya maju yang tadi gitu ya, atau serang misalkan ya, serang. Nanti sama pengirimnya ini, pengirim dari negara Jermannya itu dirubah dulu ini tuh, jadinya serang tuh berubah jadi ini, S-nya jadi berubah V gitu ya, V kecil, terus E-nya berubah jadi H kecil, R-nya itu dirubah ke U, D-nya itu berubah jadi D kecil, M di sini berubah jadi Q, G-nya berubah jadi J. Jadi yang dikirimin ke pasukan itu, yang dikirimin ke pasukan yang ada di medan perang, dikirimnya tuh pesannya tuh VHUD KJ. Kan sama orang yang nggak tahu ini maksudnya apaan tuh nggak akan ngerti ini apaan gitu ya, pesan apaan ini gitu ya. Tapi kalau sama pasukan Jerman, karena dia udah punya kunci ini gitu ya, kunci jawaban ini gitu ya, kunci sandi ini, dia akan tahu, oh ini artinya itu serang, oh kita serang gitu, kayak gitu. Tapi karena dulu sama Uni Soviet ya, musuh Jerman tuh, Uni Soviet ini berhasil memecahkan kode ini gitu ya, memecahkan kode ini, akhirnya Jerman sampai kalah gara-gara berhasil memecahkan kata sandi ini, jadi bocor pesannya itu. Betul, mesin Enigma ditemuinya tuh sama ini, Alan Turing. Pak Ogi pernah nonton filmnya, itu ramai banget ya. Jadi gara-gara mesin pemecah kode ini gitu ya, mesin pemecah kata sandi ini, Jerman tuh kalah gara-gara itu.
gitu ya. Jadi, nah di sini peran matematikawan dunia itu langsung ternyata cikal bakal komputer dari sini gitu ya, dari kejadian itu gitu ya, kejadian Alan Turing ini gitu ya. Jadi pernah mirisnya gini yang menarik tuh. Jadi si Uni Soviet itu udah berhasil menemukan si pemecah kode ini tuh. Jadi di medan perang pasukan tuh ya perang aja gitu, perang aja gitu. Si Jerman tuh mau ngapain tuh Uni Soviet tuh udah tahu, tapi belum dikasih tahu ke pasukan yang ada di lapangan itu tuh. Karena supaya menjaga supaya Jerman tuh masih nggak tahu kalau kode yang dia bikin tuh belum terpecahkan, belum dibongkar sama Uni Soviet. Uni Soviet masih mengekip dulu. Padahal si Jerman tuh udah ngerancanain sesuatu untuk menghancurkan pasukannya Uni Soviet. Tapi karena Uni Soviet jangan dulu sampai ketahuan dulu, akhirnya dia mengorbankan pasukan yang ada di badan perang mati semua gara-gara diserang sama Jerman. Karena ingin mengkeep dulu si sandi rahasia ini. Ini miris banget menurut saya. Jadi ada kemanusiaannya tuh dihilangkan dulu demi menangnya perang. Dulu tuh ngeri banget di zaman perang di abad 20 ya. Di sana di Eropa tuh, makanya syukurlah kita hidup di zaman setelah perang, meskipun ya kondisi kita ya sekarang lepas masa pandemi gitu ya, jadinya masih aman. Nah jadi penggunaan fungsi relasi fungsi itu di sini gitu ya, di penerapan kata sandi enkripsi ini. Coba Pak Ogi minta kalian untuk menerjemahkan atau menjadikan kata ini, misalkan depan misalkan. Coba dibikin enkripsinya atau kodenya dari si kata kunci ini. Coba ketikin di kolom komentar kalau misalkan kalian udah selesai. Kata depan misalkan, depan dienkripsi coba. GHSDKey. Oh, G kecil, E kecil, oke sip ya. Yang lain sama juga nggak bisa ada yang beda? Oh sama ya. GHSDKey. Jadi gitu ya, mungkin kalian bikin status di Instagram misalkannya, pengen ngirimin kode ke teman yang lainnya, tapi orang lain jangan sampai tahu bikinin kata-katanya tuh acak adut yang ini gitu ya, GHS naon gitu ya, orang lain nggak akan ngerti gitu ya. Tapi kalau misalkan teman yang kita yang punya kode ini gitu, password ini, ya tahu oh ini maksudnya ini gitu ya, kayak gitu. Sekarang dibalik misalnya, atau jangan dulu lah, nanti itu main gamenya. Jadi kalian udah paham ya penggunaan ya, si password enkripsi, dekripsi ini nih. Nah sekarang Pogi punya 4 aturan atau 4 kata sandi di sini. Manakah di sini Pogi akan minta mana yang lebih efektif untuk dijadikan kata sandi, gitu ya. Terus kalian diminta coba bikin pakai aturan 1, 2, 3 untuk kata Udin misalkan. Yang ini ajalah Udin misalkan ya. Pakai aturan 1 jadi apa? Pakai aturan 2 jadi apa? Aturan 3 udah dibikinin sama dia, aturan 4 jadi apa? Udin dulu deh. Ketikin di kolom komentar yang Udin jadi apa di sininya. Kalau pakai aturan 1 jadi apa? Aturan 2 jadi apa? Aturan 4 jadi apa? Coba. Mungkin nanti beda-beda. Kalau kurang jelas atau kurang kelihatan tulisannya bisa di zoom aja. Kasih keterangan, aturan 1 apa, aturan 2 apa di kolom komentarnya gitu ya. Biar Pogi ngeh. Yang Udin sekarang ya, yang Udin. Pakai aturan 1 jadi apa, aturan 2 jadi apa, aturan 3 jadi apa. Aduh jatuh.
Oke, aturan 1 X GIK GIK. Pogi tulisin ya yang Haikal sebutin di papan tulis nih. X GIK. X GIQ. Aturan satunya, aturan 2-nya ADDD. ADDD. Terus aturan 3-nya udah ya. 1494. Aturan 4-nya FWRM. FWRM. Oke, di sini yang aturan 2 ada yang jawabnya itu ADDD. Aturan 1 sama semua ya. Aturan 4 FW. Aturan 4-nya oh ini FW. Oke, dibalik ya, kalau yang aturan 4 dibalik si A-nya itu jadi Z dan seterusnya gitu ya. Kalau yang aturan 2 ABCD ABCD ABCD, aturan 3 1 2 3 4 5 6 9 terus 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Ada lagi yang beda? Ada lagi yang sebutin? Yang lainnya, yang Udin ya. Mana nggak ada lagi nih teh? FWRN, FWRM, FWRM, ADDD. Oke, tunggu dulu lah. Sampai ada yang lain lagi, satu orang lagi aja. Belum ada. Yang Udin ya, pakai aturan 1 gimana kodenya, terus pakai aturan 2 gimana kodenya, pakai aturan 3 gimana kodenya. Oh, belum ada lagi nih. Yaudah lanjut dulu lah ya. Sekarang ke kata yang berikutnya, ke siapa. Nah, kata siapa. Siapa. Nah, kalau pakai aturan 1 bakal gimana, aturan 2 bakal gimana, aturan 4 gimana. Katanya siapa sekarang. Feed SD, oke. Oke, sama ya kayak Haikal. Terus aturan 1. Sekarang aturan 2-nya gimana? Aturan 3-nya gimana? Oke, tulisin di sini. Aturan 1-nya FIDSD. V maksudnya. DSD. Oh. Jadi gini ya ribetnya. Aturan 2-nya udah ya. Di DDAAA, DDAAA. Terus 991 61. Aturan 4-nya HSZKZ. HSZKZ. Nah, ini nih ya. Oke, 2 aja dah cukup ya, 2 aja di sini cukup. Yang sisanya Pogi juga yakin kalian bisa. Tapi di sini misalnya kalian diminta untuk menerjemahkan lagi, menerjemahkan ulang dari si yang Udin misalkan tadi ya. Udin kan di sini ADDD ya. Udin di sini tuh kodenya itu ADDD. Tapi coba misalkan kalian terjemahkan ini, balikin lagi ke dekripsi lagi, jadi udah dienkripsi, didekripsiin lagi, yang susah banget nyebutnya. Jadi dipecahin lagi si kode ini, pesannya aslinya tuh apa gitu misalnya.
Ini akan terjadi keambiguan kalau misalkan kita pakai aturan yang kedua ini nih ya. Ini aturan kedua nih. ADDD misalkannya. A kecilnya tuh di sini A. Tapi orang lain mungkin ada yang bisa orang lain bakal nyebutin juga yang lain kata yang K besar ini nih. Jadi si A ini tuh bisa A besar ini gitu ya. Bisa K besar, bisa apalagi P besar, bisa U, bisa apalagi Z gitu ya. Nah, ini banyak banget. Makanya di sini terjadi keambiguan ketika misalnya kita memecahkan kembali si kode pakai aturan dua ini. Makanya di sini pentingnya ketika misalkan kita bikin kunci kunci kata sandinya ini harus pakai konsep fungsi. Jadi tidak boleh ada yang dua begini ya. Ini si A ini teh bisa jadi U, A kecilnya bisa jadi K, A kecilnya bisa jadi A besar gitu ya. Jadinya bikin orang lain yang menerjemahkan tuh bakal bingung kalau pakai aturan kedua ini. Makanya sangat tidak recommended kalau misalkan kita menggunakan aturan yang kedua ini nih. Karena tadi tidak sesuai dengan konsep fungsi gitu ya. Karena kita kan barusan pakai konsep fungsi ya. Kalau yang A ini, yang aturan satu nih ya, aturan satu ini semuanya ini dipasangkan tepat satu kan ya. Si D kecil sama apa, E kecil sama apa, tidak ada yang dua kali bercabang kayak yang aturan dua ini nih. Aturan tiga gimana? Aturan tiga juga sama nih, ada yang berulang nih, angka satu gitu ya. Angka satu bisa jadi A, bisa jadi K, bisa jadi apa lagi? U. Nah ini bakal membingungkan lagi nanti kalau misalkan untuk diterjemahkan atau dipecahkan si kodenya. Kalau yang aturan 4, fungsi bukan? Aturan 4. Aturan 4 fungsi bukan? Ya, fungsi ya. Karena dia tepat satu dipasangkannya. Cuman mungkin terlalu mudah untuk dipecahkan ya, betul Arif ya. Kalau yang aturan 1 dan aturan 4 ini bisa digunakan karena memenuhi konsep fungsi. Jadi ini salah satu penggunaan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari di yang modern sekarang gitu ya. Kalau sehari-hari kita mah ya biasa aja. Mungkin penggunaan si kata sandi ini akan lebih akan lebih berguna nantinya kalau misalkan untuk yang developer atau bagi yang mengirimkan pesan rahasia ke seseorang misalnya gitu ya. Jadi aturan si fungsi ini nanti tidak bercabang menjadi dua pilihan gitu ya. Si A milih yang 1 dan 2, nggak boleh, harus tetap milih 1, nggak boleh lebih dari 1. Jadi penerapan fungsi untuk yang kasus enkripsi data ini salah satu konsep penggunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Nanti di fungsi, ini kita lanjut lagi ya materi yang barusan. Nanti di fungsi itu kan akan ada 2 buah himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Jadi, himpunan A itu dipasangkan tepat satu ke anggota yang B-nya gitu ya. Himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Nanti akan ada beberapa istilah. Jadi di fungsi itu ada yang disebutnya domain atau daerah asal. Daerah asal itu ya asalnya dari mana gitu ya. Ini himpunan A tuh. Ini disebutnya domain. Jadi kalau misalkan nanti ada istilah domainnya apa, itu tuh maksudnya merujuk ke sini. Si daerah asal. Himpunan asalnya apa. Terus ada juga istilah kodomain. Kodomain itu ini daerah kawannya atau daerah tujuannya gitu ya. Himpunan B disebutnya kodomain, ini semuanya 1, 2, 3, 4. Yang range itu daerah hasil. Jadi kalau misalkan kita sebutkan domain dari fungsi ini misalkan ya. Domain fungsinya itu adalah A. Yang ini itu ya 1, 2, 3 disebutin semua anggotanya. Ini domain sebutnya tuh. Kalau kodomain itu anggota B, anggota kawannya, daerah kawannya gitu ya. Semuanya ditulisin. Kalau range bedanya sama yang kodomain itu daerah yang hasilnya. Jadi yang punya pasangan di A tuh yang mana aja gitu istilahnya ya, yang gampangnya. 2, 3 sama 4. 1 kenapa nggak ditulisin di range Pak? Karena yang 1 tidak ada temennya di A, gitu, nggak dipasangkan sama yang di A gitu ya. Gitu. Ini istilah aja sih. Domain, kodomain sama range gitu ya. Itu daerah hasil.
Nah, nanti untuk penyajian fungsinya, nanti kalian bisa menggunakan diagram panah gitu ya, kayak ini. Terus kemudian pasangan berurutan juga bisa gitu ya. Jadi kalau pasangan berurutan mah hanya memasangkan misalkan anggota A sama B dipasangkan, tulisin namanya gitu ya. Tadi Eva sama siapa? Eva sama merah, terus koma Roni sama hitam, terus Tia sama merah, dan kayak gitulah, ditulisin nama-namanya aja. Nah, ini kalau di diagram Cartesius yang tadi gitu ya, penggunaan fungsi ini nanti digunakan di diagram Cartesius. Kalau misalkan untuk aplikasinya biasanya nanti pakai angka gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, kayak koordinat Cartesius tadi gitu ya, di awal kalau jelasin kayak gini gitu ya penggunaannya. Jadi gitu kayaknya yang yang dibahas hari ini gitu ya, yang terkait dengan fungsi, dan tadi aplikasi fungsinya kita bisa gunakan pakai kata sandi gitu ya, kata sandi atau password itu penggunaan konsep fungsi juga. Nah, sekarang sambil nulis atau sambil refleksi sebentar, kalian bisa buka modulnya, ada di halaman, bentar, ada di halaman, Pogi buka dulu modulnya. Bentar, harus scroll, ini jauh banget. Nah, hiburan Sugro 2 coba ya. Ada di halaman 49. Ada di halaman 49. Pogi tunjukin di sini aja deh ya, biar kalian juga bisa lihat di tampilan Jimit. Halaman 49, coba dibuka atau dikerjain yang nomor 1 sampai nomor 2 dulu. Bentar, Pogi cari halamannya dulu sini. Halaman 49. Nah, ini dia. Nah, ini. Coba kalian kerjain yang nomor 1 dulu. Langsung aja deh di sini ya. Jawabnya bareng-bareng aja. Nomor 1A. Baca dulu pertanyaannya. Di antara relasi-relasi tersebut ini gitu ya, diagram manakah yang merupakan fungsi? Nah, ini ada A, B, C. Mana yang merupakan fungsi? Kita bahas langsung aja di sini ya. Untuk latihannya. Kayaknya spin wheel aja deh ya, biar nggak cuman itu lagi aja orangnya yang jawab. Pogi spin wheel. Spin. Bismillah Ataya. Ya, Ataya kemana sih dia? Udah masuk belum dia? Ataya ada nggak Ataya? Oh, vaksin. Vaksin.
Vaksin. Kalau Fabio vaksin juga? Oh iya, berarti 2 orang ya vaksin. Kalau Hilman? Oh nggak ada. Hilman ada nggak di sini? Udah bergabung belum Hilman? Oh ini Pak Ogi susah ininya ya. Ke Google Drive dulu nih bentar. Ambil nama-namanya nih ya. Rifat Gasih, ya Rifat ya. Iya Rifat aja. Rifat ada nggak Rifat? Rifat. Rifat. Rifat Alden. Rifat. Rifat. Nah, Rifatnya kenapa ya suka ini pas di awal mah iya ada, pas di pertengahan menghilang tuh. Tuh kan ya. Pertengahan menghilang dia. Ya, ada aja. Ntar ya, kalau ya iniin absen dulu nih di Google Drive. Biasanya di laptop, kalau di laptop mah langsung. Kalau di sini belum ke save di PC ini nih. Nah ini nih. Oke, namanya copy dulu. Set. Nah, nama-namanya ya. Kita spin buat jawab soal nomor 1 tadi. Oke. Kalib atau Rizky nih? Ah, Rizky. Rizky ada? Rizky. Ah, Rizky. Tadi ke toilet. Jangan Jangan-jangan menghilang, Ra. Ah, Rizky. Halo, Rizky. Dihitung. Ini Rizky ada ya, alhamdulillah ya. Rizky. Ini soal hiburan 11 yang tadi nih. Ini kan ada relasi 1, 2, 3 nih ya. Mana yang merupakan fungsi? Yang mana aja? Yang ini? Lupa deh pasnya. Tadi pas di toilet deh Pak. Oh masa. Kode Pak tadi Pak datang. Atau relasi apaan relasi? Atau fungsi apaan fungsi? Bedanya fungsi sama relasi apaan? Seingatnya Rizky. Halo Rizky. Ya Pak. Seingatnya Rizky relasi sama fungsi bedanya Pak? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasukkan setiap anggota himpunan dengan tepat anggota. Oh, ya. Nah, tepat 1 ya. Nah, tepat 1. Jadi fungsi mah milihnya itu harus sekali gitu ya, nggak boleh milih 2 kali gitu ya. Di sini kan ada himpunan A sama himpunan B ini ya. Himpunan A tuh nanti milih ke anggota yang B gitu ya. Nah, si anggota ini nggak boleh milih 2 kali. Nah, berarti kalau misalkan gitu, di antara A, B, sama C, mana yang merupakan fungsi? Yang milihnya tepat sekali, mana coba? Kalau yang A fungsi bukan nih? Milihnya sekali nggak di sini milihnya? Ya, yang A sekali. Nah, berarti dia fungsi atau bukan? Ya. Ya, fungsi ya. Ya, karena dia milihnya sekali. Kalau yang B, fungsi bukan dia? Bukan. Kenapa bukan? Nah, itu ada 2 Pak. Ya. Yang mana yang milih 2 kali? Yang Ki. Yang ya. Ki ya. Iya, yang Ki doang ya. Ada lagi nggak yang milih 2 kali? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti yang B fungsi bukan? Bukan. Bukan ya, karena dia ada yang milih 2 kali. Kalau yang C? Ya. Fungsi ya, karena semuanya milih dan tepat 1 kali milihnya. Nah, gitu ya. Sip, makasih. Siapa? Rizky ya. Nah,
Oke, kita spin lagi ya. Kita spin lagi. Nanti kita ajak ngobrol siapa nih yang kebagian ya. Oke. Spin lagi siapa yang kebagian ngobrol. Kita nanti ngerjain yang nomor 2-nya berarti ya. Oke. Geisar Jayusman atau Jayusman, benar kan bahasanya? Atarik Geisar Jayusman, ada nggak? Ya Pak. Oh iya. Ntar kalau gitu munculin lagi si soalnya nomor 2 nih ya. 2. Tentukan domain dan range. Apa Yang Pak? A dulu. Domain, kodomain, dan range. Yang A nih. Domainnya apa? Apa Pak? Domain. Domain. 11, 12, 14. Yakin? Domain itu apa tadi tuh? Yang ini Pak, yang ini yang ada pasangannya gitu bukan? Kalau domain itu daerah asal. Daerah sumbernya nih ya. Nah, ini nih daerah asal. Kan panahnya ke sana ya. Ke sebelah kanan. Berarti daerah asalnya itu yang ini nih, yang sebelah kiri ini nih. Jadi domainnya adalah KLM gitu ya. Sekarang kalau kodomain 11, 12, 13, 14. Oke. Sekarang range 11, 12, 14. Sip ya. Jadi domain itu daerah asalnya ya, daerah asal si fungsi itu himpunan asal itu dari mana? Kalau di sini kan kalian tinggal lihat si panahnya. Oh, panahnya itu dari sebelah kiri. Oh, berarti ini daerah asalnya gitu, sumbernya itu dari sini. Dia dipasangkan ke daerah kawannya disebutnya kodomain gitu ya. Range-nya itu anggota yang dipilih sama si daerah asal sebelumnya gitu ya. Jadi yang terpilihnya itu di sini 11, 12 sama 14 itu range-nya. Oke, sekarang Pogi spin lagi untuk yang 2B ya. Siapa nih 2B? 2B. Yang terpilih. Oh, Reski ada nggak? Reski. Pada Reski. Di sini mah ada, tapi nggak tahu nih respon atau enggak. Reski, dihitung ya. 5, 4, 3. Iya Pak. Ini ada, alhamdulillah. Reski, nomor 2B nih, diminta tentukan domain, kodomain, sama range-nya. Nomor 2. Domainnya apa? Yang 2B. 2B. Lupa lah. Domain tadi apa? Pagi barusan jelasin. Lupa lagi Pak. Wah, masa lupa lagi barusan baru banget ya. Kamu lagi ngapain di rumah? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Ya, Pagi juga nggak bisa ngecek nih ya. Ini kelihatan nih mana yang memperhatikan, mana yang enggak. Jadi kalau misalkan domain, sekali lagi ya, domain itu daerah asal. Di sini ada panahnya dari kiri ke kanan kan ya. Daerah asal itu anggotanya apa aja di sini? Yang anggota P, Reski. HIJ Pak. Nah, HIJ berarti itu domainnya ya. Domain itu daerah asal. Kalau kodomain itu daerah kawannya. Yang sebelahnya, kodomainnya berarti berapa nih? Apa aja maksudnya? 4, 8, 16. 4, 8, terus? 16. Terus? 32. Nah, sebutin semuanya ya. Kalau range?
Range itu daerah hasilnya. Dari hasil pengungsian tadi yang terpilih sama anggota P yang mana aja? 48 doang, Pak. 48 doang ya. Jadi gitu ya bedanya kodomain sama range ya. Oke Reski ya. Sip, nanti lebih fokus lagi Reski ya. Ya, Biar Pak. ya, sip. Satu lagi yang nomor 2C ya. 2C. Tadi Reski udah. Sekarang lanjut siapa lagi terakhir nih? Oh iya tadi Ataya teh ini ya. Vaksin. Oh, Atalarik lagi ya. Atalarik mah udah tadi. Lagi, putar lagi. Hilman kemana ya Hilman? Oh Agna sekarang. Agna. Halo Agna, ada? Ya Pak. Oh iya, sip. Ini Agna ada. Ya. Agna yang 2C berarti ya yang ini nih. Tentukan domainnya apa domainnya? Pak. Pak. Dengar? Ya, halo, halo. Agna? Kedengeran suara Pogi? Pak bisa dengar? Ya, ya. Gimana Agna? Ya, domainnya? Yang 2C? Domainnya ya, domainnya berapa? Berapa aja? Apa aja maksudnya? Semuanya. A, B, C, D, E. Oh, A, B, C, D, E. Kalau kodomainnya? 2, 4, 6, 10. Bisa. Min 2, min 4, min 6, 8, min 10. Oke. Kalau range? Range Range-nya? min 2, min 4, min 6, min 8, 10. Nah, semuanya ya. Jadi di sini karena terpilih semuanya di anggota P, berarti range-nya juga semuanya ya sama kayak kodomainnya. Nah gitu ya. Untuk yang hari ini materinya terkait dengan relasi fungsi gitu ya. Dan tadi bedanya relasi sama fungsi itu kalau relasi kan dia bebas gitu ya. Yang penting menghubungkan himpunan yang satu ke himpunan yang kedua. Mau milihnya sekali, mau milihnya 2 kali atau lebih dari itu juga boleh gitu ya kalau relasi. Tapi kalau fungsi dia hanya tetap 1 kali, nggak boleh lebih gitu ya, tepat 1 kali. Jadi kenapa harus kayak gitu? Fungsinya itu kan si fungsi ini, kenapa ya fungsi sama aja. Jadi pengaruhnya itu tadi penggunaan di konsep kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak penggolongan darah gitu ya, atau yang sandi tadi gitu ya, pemecahan kata sandi gitu. Terus kemudian yang lainnya juga bisa gitu ya. Dan ini nanti akan berlanjut konsepnya itu ke relasi fungsi kuadrat, fungsi trigonometri yang di jenjang berikutnya gitu ya. Kalau fungsi trigonometri nanti kalian belajarnya di SMA, fungsi kuadrat nanti di semester 2 insyaallah, semester 2, triwulan 2 maksudnya. Semester 2 kalian udah fokus ke persiapan kelulusan gitu ya. Oke, terus spoiler buat hari Kamis gitu ya. Hari Kamis tuh Pogi nggak bisa dampingin nanti hari Kamis itu karena harus persiapan untuk field trip. Jadi nanti pas hari Kamis Pogi akan kasihkan kalian misi pakai gathering mat nih ya. Nih gathering mat kok matematika 7 salah, harusnya matematika 9. Jadi nanti kalian pakai getter berkelompok gitu ya. Kalian akan datang ke Taman Botani Virtual gitu ya. Taman Botani Virtual ini nanti Pogi kasih linknya. Jadi nanti kalian akan berkelompok menuju ke pos-pos tertentu gitu ya. Di pos 1, ke pos 2, pos 3, pokoknya tuh nanti kalian menyelesaikan misi yang ada di sana gitu ya, harus ngapain. Jadi mainnya berkelompok dan tanggung jawab utamanya ada di ketua kelompoknya gitu ya. Ini sebentar Pogi tunjukin, ini videonya belum bergerak.
Jadi nanti kalian, nah ini menuju ke pos utama dulu gitu ya, ke sini gitu ya nih. Jadi nanti kalian akan memecahkan kata sandi lagi. Kata sandinya itu nanti dikasih kuncinya dulu nih ya. Pogi akan share link YouTube-nya ke kalian, tapi sekarang juga udah diposting di Google Site. Kalian kalau misalkan mau akses ke sana silakan. Ya nanti pergunakan kode sandi ini untuk menyelesaikan kode-kode yang ada di Taman Botani, misalkan ya. Nanti kalian diminta screenshot ininya biar nggak lupa gitu ya. Terus kemudian setelah selesai, nanti disuruh ngapain nih? Cari pohon spruce. Dibacanya apa ya? Spruce atau apa gitu ya. Pokoknya inilah ya. Dan pecahkan sandi rahasia yang ada di sana gitu. Jadi kalian nanti cari-cari pohonnya di mana gitu, karena ini Taman Botani, kalian langsung explore aja, terserah gitu ya. Nanti akan ada 3 room, sebelah kiri, kanan, tengah gitu ya. Ini ada pohon-pohonnya, nanti kalian bisa memastikan pohon ini tuh pohon apa, pohon spruce kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan bingung, kalian tinggal menuju ke sini nih. Bentar. Nah, caranya adalah kalian nanti ke bagian mimbar kecil ini. Kan di situ ada pohon ya. Ada pohon, di sini pohonnya apa, terus ada mimbar kecil di situ petunjuknya ini pohon apa. Nanti kalian akses pakai keyboard di X gitu ya. Oh, ini pohon cherry, berarti bukan. Cari lagi pohon yang lain gitu, berarti masih belum ada di sana petunjuk yang lainnya. Jadi gitu ya, nanti akan berkelompok dan ditunggu hasilnya di Google Classroom. Jadi ya nanti Pogi akan langsung posting di sana hasil tim kalian gimana. Pokoknya nanti di hari Kamis kalian persiapkan modul, alat tulis gitu ya, dan semuanya, dan koordinasi juga ya sama teman kelompok kalian. Jangan sampai ada yang ini kelompok satu misalkan ada yang nggak lengkap si orangnya gitu ya, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Gitu untuk yang hari Kamis. Kita cukupkan aja dulu pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan boleh istirahat dan leave meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, sama-sama, Bangga. Silakan boleh live ya.